Alright, kita akan memulai ya. Give me 1 minute, I will say my prayer. Father God, we just want to give you praise and we thank you for everything you've done in our life, Father God, as you lift up your name on high, Father God, where you belong. Lord, release your anointing upon your servant, Father God, that I may deliver your words, your message, Father God, that will hit to the core, our heart, Father God. Terima kasih Tuhan, biarlah perubahan boleh terjadi saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dari Los Angeles. Saya Harili. Saya gembala sidang dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Memang benar, saya adalah seorang dokter medis, lulusan dari Jerman Barat, dan saya juga seorang dokter psikolog dari lulusan dari Los Angeles di sini, dan saya juga memiliki gelar bachelor di bidang teologi. Oke, tanpa berlama-lama kita segera akan memulai pembicaraan kita pada pagi hari ini yang oleh Francisca diberi judul Self Love. Pertama-tama kita akan kutip terlebih dahulu, kita buka Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, garis bawahi perkataan sama dengan itu, dengan yang mana? Ayat 38 tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung daripada dua hukum ini. Yaitu yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Yang pertama. Dan yang kedua itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri adalah ukuran atau standar atau measurement yang akan dipakai dalam mengasihi orang lain. Saudara, barang tentu ini berbasis mengasihi Tuhan. Karena itu yang pertama kali disebutkan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi dan sebagainya ini. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi diri sendiri ini? Apa sih? Kasih seperti yang dijelaskan dalam Alkitab sangat berbeda dari pemahaman cinta kasih yang dianut oleh dunia. Beda banget. Pengertian cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Alkitab tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa syarat, unconditional. Sedangkan cinta kasih yang diajarkan oleh dunia ditandai oleh keegoisan. Dalam perikop yang berikutnya ini kita akan lihat bahwa tidak ada cinta kasih yang sebenarnya, yang tulus, yang sejati, yang murni di luar Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. God is love. Allah itu kasih dan itu tidak berubah. Langit bumi berlalu, firman Tuhan kekal, Allah itu kasih, dia tidak berubah. Yang berubah adalah manusia yang berusaha mendefinisikan kasih. Padahal Allah itu adalah kasih dan Allah adalah kasih adalah sebuah karakter Allah. Bukan definisi, bukan sebuah statement. Tapi itu karakter Allah yang tidak pernah berubah di dalam hal ini. Dan bahwa cinta kasih sejati ini hanya dapat dialami oleh orang-orang yang telah mengalami Tuhan itu sendiri. God loves us first. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, karena itu kita dapat mengasihi. Dalam Roma pasal yang ke-13, ayat 9 dan 10, dikatakan seperti berikut. Karena firman, jangan berzina. 1. 2. Jangan membunuh. 3. Jangan mencuri. 4. Jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Ini kita garis bawahi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, do no harm. Karena itulah perkataan jangan tadi kita lihat. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Atau jangan berbuat jahat kepada orang lain. Do no harm to others. Dan lakukan kejahatan atau merugikan orang lain. Kenapa? Karena tadi dikatakan, kasihlah Tuhanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita memiliki kasih ini. Dengan demikian kita tidak berkehendak untuk menjahati orang lain, atau merugikan orang lain, atau melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain. Jangan. Nah, artinya jangan apa? Ya jangan, nggak ada pengertian yang lain. Ya, Kasih digenapi bukan hanya melalui perintah-perintah yang positif, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9-21, atau 1 Korintus 13 ayat 4, ayat 6 dan ayat 7. Jadi bukan hanya bersifat positif yang ada di sana, tapi juga dengan perintah-perintah negatif seperti yang barusan kita kutip. Semua perintah yang disebutkan di sini berbentuk negatif. Jangan. Roma 13 ayat 9 membandingkan ini dengan 1 Korintus 13 ayat 4-6. Nah, Tuhan menempatkan batasan dalam perkataan jangan. Itu dia menempatkan batasan. Jangan itu adalah sebuah boundaries, sebuah batasan. Kamu jangan gitu dong, itu batasan. Ya, jadi Tuhan menempatkan batasan dalam perkataan jangan tersebut dengan maksud apa? Dengan maksud untuk melindungi umat manusia untuk tidak berbuat dosa. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Ini pun adalah bentuk kasih sekalipun kalimatnya negatif. Nah, batasan yang ditempatkan Tuhan dalam bentuk kata jangan ini adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang sejati, kasih yang tidak ada embel-embelnya di belakang. Unconditional love. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun untuk jatuh dan hidup dalam dosa. Dalam konteks 1 Petrus dikatakan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah, it is about us rather than about God. Ini tentang kita, bukan tentang Tuhan. Tuhan itu sempurna, manusia yang tidak sempurna yang harus mempelajari ini. Untuk berbuat jahat, orang tidak perlu belajar. Otomatis. Tapi untuk berbuat baik, kita harus berjuang agar yang baik itu tinggal di dalam kehidupan kita dan tetap melakukannya dan bagian daripada kehidupan itu sendiri. Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perkataan kudus berarti dipisahkan untuk tujuan Allah yang mulia. Dipisahkan untuk tujuan Allah yang mulia. Itu perkataan kudus. Separate for God's holy purpose. Dipisahkan untuk tujuan Allah yang mulia. Kata jangan di sini juga bukan berbentuk manipulasi. Tapi sepenuhnya merupakan keinginan Tuhan agar hidup kita berkenan kepadanya dalam arti bebas dari dosa. Inilah yang dimaksud dengan Allah yang cemburu, yang menginginkan kekudusan kita seutuhnya. Dapat dipelajari nanti di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Allah yang cemburu. Maksudnya Allah tidak menginginkan kita jatuh di dalam dosa, dosa penyembahan berhala, dosa apa saja di dalam hal ini. Jadi sebetulnya kudus tadi kita katakan dipisahkan untuk tujuan Allah yang mulia itu sendiri. Nah, dia menginginkan kita dalam keadaan yang kudus, terpisah dari kehendak dunia, terpisah daripada keinginan mengikuti dosa. Nah, kasih itu positif yang pertama kali kita katakan tadi. Namun, kasih juga negatif. Karena berhubungan dengan kecenderungan manusia akan dosa. Orang ingin berzina, orang ingin mencuri, orang ingin membunuh, dan sebagainya. Jangan. Jadi Tuhan menghendaki kita jangan karena hatinya murni di dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini saya ulang ya, kasih itu positif. Tapi dia juga dapat berarti negatif karena berhubungan dengan kecenderungan manusia akan dosa.
mementingkan diri sendiri, dan terdapatnya kekejaman yang terdapat di dalam hati manusia itu sendiri. Pelajaran tentang Kain. Waktu Tuhan katakan, kamu harus menguasai dosa itu, keinginan itu. Tuhan membaca hatinya Kain, tapi dia tetap melakukan itu karena dia tidak merubah pola dia berpikir ini. Roma 12 ayat 2. Renewing of mind di dalam hal ini. Metanoia, pertobatan. Nah, 8 dari 10 hukum bersifat negatif. Karena dosa terjadi dengan sendirinya, saya katakan tadi. Sedangkan kebaikan tidak. Berbuat dosa tidak perlu belajar. Orang bisa sendiri. Tidak ada sekolah untuk berbuat dosa. Otomatis, lihat aja anak-anak ambil coklat dari kulkas, makan, ketahuan sama maminya. Johnny, kamu makan coklat ya, tangannya ada di mana? Di belakang. Enggak kok, mami. Otomatis. Yang demikian otomatis. Refleksnya berbohong. Kamu ngapain pulang malam? Ditanya sama maminya. Anu mami, aku dari rumahnya Johnny. Padahal entah kemana dia. Otomatis. Itu otomatis. Tapi untuk berbuat jujur, untuk berbuat baik, manusia harus berjuang. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Jadi berbuat baik membutuhkan waktu untuk belajar dan terus setiap hari. Bukti pertama dari kasih Kristen ialah berbalik dari dosa dan dari segala yang mendatangkan kerugian atau kesedihan kepada Tuhan dan orang lain. Berbalik dari itu. Pandangan bahwa etika Kristen harus bersifat positif saja adalah pandangan yang keliru. Didasarkan pada pandangan masyarakat yang berusaha meloloskan diri dari semua larangan yang mengekang kerinduan yang tak terkendalikan dari tabiat dosa. Itu dapat dipelajari di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Nah, sebentar kita akan membaca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu pribadi yang masing-masing. Aku, Tuhan Yesus mengatakan, memberikan perintah baru kepada kamu, Francisca, kepada kamu, Yulia, kepada siapa saja. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kenapa diberi perintah ini? Diingatkan lagi. Karena kita sangat mudah terlepas daripada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Supaya kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini standar mengasihi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasihnya kepada kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, sama. Garis bawah itu kalimat, lingkarin, coret, tulis keluar. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, ini comparisonnya, perbandingannya. Demikian pula kamu harus mengasihi, harus saling mengasihi. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dia mau mati bagi kita, dia mau berkorban bagi kita, dia mengampuni kita, dia melakukan segala yang terbaik bagi kita. Sama seperti yang telah aku berikan kepada kamu, berikan juga kepada orang lain. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti, ini ukurannya, standarnya, comparisonnya. Bagaimana cara kita mengampuni orang lain? Nah, seringkali saya mendengar juga sebagai pendeta, pastor gampang sih mau mengampuni, tapi kalau ketemu berkelahi sampai mati juga mau. Nah, ini kan bukan mengampuni di dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini mengampuni itu adalah let go segala sesuatu. Mengampuni itu berarti bagi kepentingan kita. Artinya kita melepaskan segala sesuatu yang bersifat ingin membalas ini. Dengan demikian kita sendiri membebaskan diri kita dari penjara balas dendam. Melepaskan diri kita dari penjara ingin menjadi baik di dalam hal ini. Ya, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita. Kalau tidak mau mengampuni bagaimana? Jangan minta ampun, harus perfect, jangan buat kesalahan. Kenapa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang lain. Saya nggak mau mengampuni, ya jangan berbuat dosa, karena kita juga butuh diampuni. Jangan buat kesalahan. So simple. Ya, jadi di dalam kita harus memperhatikan hal demikian.
Ayat 15, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya buahnya harus terlihat. Dari mana orang tahu kita murid Yesus? Karena mereka melihat kita saling mengampuni. Ini buah. Ini nggak ada urusannya dengan self-love di dalam halnya. Akan saya pertajam nanti. Kasih di sini menunjukkan respect. Respect and do no harm. Coba bayangin. Mau balas dendam. Kita pegang bara api yang menyala, kita mau timpuk ke orangnya. Sebelum orangnya kena dengan bara api itu, kita yang memegang bara api yang menyala ini telah melukai diri kita terlebih dahulu. Dendam, kepahitan, kemarahan, tekanan darah naik, orang yang tidak ada urusan dengan kita akan kena getahnya, dan sebagainya. Coba bayangkan ini dengan baik-baik. Jadi kasih di sini menunjukkan respect dan do no harm terhadap sesama manusia. Karena kita semuanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih ini menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Maka kita wajib merefleksikan kasih Allah yang tidak bersyarat, unconditional love, kepada sesama kita manusia. Dengan kasih Allah yang kita refleksikan kepada sesama manusia, yaitu kasih yang tidak bersyarat, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, God is love. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, tetap berada dalam kasih sebuah pilihan artinya, tidak melepaskannya, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, karena kita tidak melepaskan kasih itu. Di dalam kita disakiti orang, kita tetap memegang kasih Allah. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi orang sempurna di dalam kasih tidak memiliki ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana kalau aku meleset, nggak masuk ke dalam surga? Alkitab menjelaskan di dalam hal ini. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah tadi dikatakan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Artinya tetap berada di dalam kasih Allah ini adalah sebuah pilihan bagi kita untuk tetap memegang teguh kasih Allah ini. Nah inilah kasih yang sempurna itu sehingga kita tidak perlu takut akan hari besok kita, apakah kita akan ada di surga atau tidak. Karena kasih yang sempurna ini menghilangkan rasa takut dan cemas seperti itu di dalam kehidupan kita. Kalau Allah yang begitu baik, sudah mau dan sudah bersedia mengorbankan anaknya bagi kita untuk menebus dosa kita, yang lain-lainnya apalagi pasti akan masuk dalam paket kebutuhan kita itu sendiri. Pernyataan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ini baik-baik ya. Pernyataan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukanlah perintah. Saya ulang, bukanlah perintah untuk mengasihi dirimu. Bukan. Kita ulang. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ukurannya. Ini bukanlah tentang perintah untuk mengasihi dirimu sendiri. Adalah wajar dan normal untuk mencintai diri sendiri. Itu adalah posisi awal kita. Tidak ada kekurangan cinta di dunia ini. Perintah untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri pada dasarnya menyuruh kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kitab suci tidak pernah memerintahkan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri di bawah sejak lahir. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ia menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Posisi awal kita seperti itu. Ini kasih Allah. Faktanya, orang-orang dalam kondisi yang belum lahir kembali, yang belum mengenal kasih Allah, terlalu mencintai diri mereka sendiri.
Itulah masalah yang ada di dalam dunia ini. Manusia mempunyai kondisi. Engkau mencintai aku mencintai engkau. Engkau berhenti mencintai aku berhenti mencintai engkau. Padahal Allah mengatakan, kalau kita tetap di dalam kasih Allah, orang cintai, tidak cintai kita tetap sebagai manusia murid Kristus, harus mencintai. Ini kondisi orang Kristen. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, ingat ya semua ceritanya, hanya ada satu orang yang menunjukkan dirinya sebagai sesama manusia, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan orang lain. Orang Samaria yang murah hati seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37 menunjukkan orang yang peduli terhadap sesamanya manusia. Ada dua orang lainnya di dalam cerita ini. Seorang imam dan seorang Lewi yang menolak untuk membantu orang yang membutuhkan. Kegagalan mereka, saya ulang, kegagalan mereka untuk menunjukkan cinta kasih kepada orang yang terluka, yang terhampar di jalanan tersebut, bukanlah akibat dari terlalu sedikit mencintai diri sendiri. Itu adalah hasil dari terlalu mencintai diri mereka sendiri. Dan karena itu mengutamakan kepentingan mereka tanpa peduli terhadap sesama manusia. Cobalah perhatikan. Jangan ikutan. Nanti kamu kena getahnya. Biarkan aja dia. Berapa sering kita melihat orang menunggu sampai berbuat sesuatu di dalam hal ini. Padahal kita memiliki kemampuan untuk membantu di dalam hal ini. Kita menolak untuk membantu sampai orang lain mulai membantu. Kalau Anda berada sendiri, tanggung jawabnya berada pada Anda. Kalau ada 2 orang di sana, tanggung jawabnya dibagi 2. Kalau ada 10 orang, tanggung jawabnya dibagi 10. Tapi semakin banyak orang di sana, semakin orang menunggu siapa yang akan bergerak di dalam hal ini. Nah, orang Samaria ini berjalan. Sudah ada 2 orang sebelumnya yang tidak melakukan apa. Dia mengambil keputusan atas dasar kepedulian di dalam hal ini. Orang Samaria itu menunjukkan kasih sejati akan sesamanya. Dia memberikan waktu, sumber daya, dan uangnya tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Dan harus diingat bahwa orang Samaria dimusuhi oleh orang Yahudi pada waktu itu. Mereka bermusuhan. Namun sebagai orang yang dimusuhi, orang Samaria inilah yang justru mewujudkan diri dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Fokusnya adalah keluar, bukan ke dalam. Yesus menyajikan kisah ini sebagai ilustrasi tentang apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lukas 10 ayat 27. Nah, kita harus mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Kedewasaan Kristen menuntutnya di dalam hal ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Untuk keinginan kita, ada orang yang membantu agar dipuji. Ada orang yang membantu agar terlihat besar. Ada orang yang membantu agar terlihat baik. Ini manipulasi. Kita yang mengerti motivasi diri kita. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2:4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. You see, ini belajar lagi nih. Kalau tentang kejahatan nggak ada tuh. Hendaklah engkau menjadi jahat, nggak ada. Hendaklah engkau menjadi kudus, ada. Hendaklah engkau memperhatikan kepentingan orang lain, ada. Dipelajari. Larangan banyak dalam bentuk kasih. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Ini bentuk kasih dalam konteks negatif. Menurut perikop ini yang barusan kita bahas dari Filipi 2 ini,
Mencintai orang lain membutuhkan kerendahan hati di dalam hal ini. It's not about you, it's about others, sesama manusia. Selalu menghargai orang lain, respect orang lain, dan upaya sadar untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau lagi pacaran kan mau dahulukan kepentingan pacaran. Sesudah menikah bagaimana? Atau dengan orang lain. Bagaimana sebetulnya ini? Apapun yang kurang dari standar ini adalah sikap egois yang sia-sia sifatnya dan tidak memenuhi standar Yesus Kristus. Bayangin, kalau Yesus yang sudah enak di surga mengatakan, ya mereka yang memilih untuk berdosa. Mereka tahu konsekuensinya. Aku nggak mau datang dalam wujud manusia untuk mati. Kalau dia berpikir seperti itu, hari ini semuanya kita nasibnya sama, dibakar di dalam lautan api. Tapi enggak seperti itu. Semua ini tidak boleh diartikan bahwa kita harus melihat diri kita sendiri sebagai tidak berharga. Nggak boleh melihat diri kita sebagai yang tidak berharga karena kita mendahulukan kepentingan orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan fakta itu menunjukkan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita jauh lebih berharga daripada semua burung yang ada. Bahkan rambut kita pun terhitung semuanya. Lukas 12 ayat 7 kita bisa pelajari lebih lanjut di dalam hal ini. Nah, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, gambar kasih ini dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Kita digambarkan sesuai dengan gambaran Allah dalam segala sesuatu yang bersifat karakter Allah ini sendiri. Ini yang harus kita pantulkan agar dapat menunjukkan kepada orang lain melihat pribadi kita sebagai murid Kristus. Pandangan Alkitabiah yang seimbang adalah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang unik. Dicintai oleh Tuhan terlepas daripada kelemahan kita, terlepas dari dosa kita, dan ditebus oleh Kristus. Dalam kasih yang sempurna, kita dapat mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihlah sesama manusia. Aku telah terlebih dahulu mengasihi kamu. Lakukan hal yang sama. Tadi telah kita pelajari. Kita mengasihi orang lain berdasarkan kasih Allah yang kekal bagi kita di dalam Kristus. Sebagai tanggapan atas kasih ini, kita membagikannya kepada semua orang yang berhubungan dengan kita. Tetangga kita, orang di samping kita, orang kita ketemu di jalanan, dan sebagainya ini. Seseorang yang khawatir bahwa dia tidak cukup mencintai dirinya sendiri, memiliki fokus yang salah. Perhatiannya secara Alkitabiah seharusnya adalah kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada sesamanya, dan bukan semata-mata terbatas kepada dirinya sendiri. Refleksinya kepada Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, padahal Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak dapat teraba, sedangkan manusia yang terlihat dan dapat teraba, kita tidak kasihi. Bukankah ini sebuah manipulasi? Dan Allah menyelidiki hati kita di dalam hal ini. Dengan menerima kasih Allah, kita memiliki modal untuk mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dan sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi diri sendiri adalah standar yang kita gunakan untuk mengasihi orang lain. Dan sudah barang tentu kasih kepada diri sendiri ini adalah benih yang diberikan Tuhan kepada kita karena Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nggak ada seorang pun yang ingin mencelakakan dirinya, kan? Mari nih, gua kasih diri gua sendiri rasa sakit. Nggak ada. Tusuk-tusuk diri dengan pisau. Nggak ada. Atau mari aku fitnah diriku sendiri. Nggak ada. Kok mau fitnah diri orang lain di dalam hal ini? Coba perhatikan hal yang seperti demikian. Kita sudah barang tentu tidak dapat mengasihi Allah yang tidak terlihat dan tidak teraba, saya katakan tadi, jika kita tidak dapat mengasihi sesama kita yang dapat kita lihat, yang dapat kita rangkul, dapat kita raba, dan semuanya. Dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas. Pada saat kita dapat mengasihi orang lain dengan tulus, sebenarnya kita memiliki harga diri, self-worth. Gambar diri kita tuh jelas di dalam hal ini. Itulah yang baik. Karena kita telah mengasihi orang lain sebagaimana kita telah mengasihi diri kita sendiri. Yang kita ukurkan kepada orang lain.
Mengasihi diri sendiri ini dapat terlihat dari self-worth. Ya, harga diri kita yang kita miliki. Karena harga diri atau self-worth yang kita miliki telah kita pakai sebagai standar untuk mengasihi orang lain, sebagai ukuran yang kita pakai terhadap diri kita sendiri. Itulah self-worth itu. Harga diri kita sendiri, dan kita tampilkan dalam gambar diri yang baik, yang benar, yang muncul ke depan sebagai pengikut Kristus. Apa yang Alkitab katakan tentang harga diri ini? Alkitab sebenarnya memiliki banyak bagian yang memberitahu kita apa yang Tuhan katakan tentang nilai kita, tentang our self-worth. Itu banyak Alkitab berbicara. Dan nilai kita ya, di matanya, di mata Tuhan. Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan, kita diciptakan menurut gambar Tuhan, menurut gambar Allah. Mazmur 139 ayat 13-16 mengatakan bahwa kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib, dan semua hari dalam kehidupan kita telah ditulis dalam kitab Tuhan sebelum kita dilahirkan. Menegaskan pengetahuan dan rencana Tuhan sebelumnya untuk kita di dalam hal ini. Sebelum segala sesuatu jadi, nama kita sudah ada di sana. Bahwa kita akan dilahirkan tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, sudah ada tertulis. Dan bahwa suatu saat kita akan menerima Yesus, memilih, itu sudah tertulis. Artinya, walaupun Alkitab mengatakan Tuhan memilih kita di dalam hal ini, sehingga seakan-akan orang malas untuk menginjil. Kan sudah dipilih, ngapain? Bukan itu. Kita dipilih atas dasar pilihan kita. Artinya Tuhan memilih karena Tuhan melihat kedalaman hati kita, bahwa kita akan mengatakan yes. Itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Bahwa dia mengetahui. Coba perhatikan dalam konteks bahasa Inggris, New King James Version, dari Yesaya 46 ayat 10. Yesaya 46 ayat 10 bahasa Inggris, New King James Version. Declaring the end from the beginning. Mendeklarasikan akhir sejak awal. Jadi sebelum sesuatu terjadi, sebelum sebuah sejarah dimulai, Allah mengetahui akhirnya. Artinya, tahukah Tuhan bahwa kita akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sangat tahu. Jadi berdasarkan inilah Tuhan memilih kita. Artinya kita ikut mengambil bagian dalam penentuan ini. Kita sendiri sebetulnya membawa diri kita ke surga atas dasar iman kita kepada Tuhan, atas dasar kepercayaan kita, keputusan kita untuk mempercayai Tuhan itu. Inilah iman itu. Efesus 1 ayat 4 mengatakan Allah memilih anak-anaknya sebelum Allah meletakkan dasar bumi. Barusan saya jelaskan ini. Dan dalam Efesus 1 ayat 13-14 kita diberitahu bahwa kita adalah milik Allah sendiri. Dipilih untuk memuji kemuliaannya. Dan bahwa kita memiliki warisan di surga dengan dia sebagai anak-anaknya. Nah, ini nggak ada konteksnya dengan selfless, kan? Nggak ada konteksnya sama sekali. Tetapi perhatikan kata-kata dalam setiap frasa yang tercatat dalam ayat-ayat tersebut di atas yang barusan kita kutip. Kalau kita lihat pelajari dalam Mazmur 139 ayat 13-16. Ada perkataan diciptakan. Diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Ada perkataan ditulis. Nah, Efesus 1 ayat 4, Allah memilih anak-anaknya. Kita adalah milik Allah dan kita memiliki warisan. Semua frasa ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk kita. Dilakukan untuk kita oleh Tuhan itu sendiri. Ini bukan hal-hal yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita juga tidak mendapatkan atau pantas mendapatkannya. Jadi kita diciptakan karena kita berhak diciptakan. Bukan. Kita diciptakan karena Tuhan melihat kita layak untuk diciptakan. Ya, diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Ini Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di dalam hal ini. Bagian kita adalah merefleksikan karyanya,
melalui kehidupan kita. Itu bagian kita. Bukan self-love-nya. Itu diberikan kepada kita kasih Allah. Kita refleksikan kasih itu dengan mengambil bagian di dalam kehidupan yang ada di bumi yang bersifat sementara ini. Nah, saya beberapa waktu terakhir ini memberi contoh banyak kali. Nah, kali ini saya ingin memberi contoh. Kalau Anda membayangkan semua punya HP ya, pasti charging. Betul kan? Setiap hari kita lakukan. Betul apa salah? Betul kan? Ujungnya pendek kan untuk tempat nusukin itu. Sisa kabelnya kan panjang. Betul? Lebih panjang daripada ujungnya untuk kita masukin itu. Betul ya? Sisa kabelnya panjang. Nah, yang pendek ini berbicara tentang urusan hidup kita di dunia. Pendek. Sisa kabel yang panjang itu merefleksikan hidup kekal. Hidup kekal ada dua, di neraka atau di surga. Kok bisa pikiran kita tertuju kepada dunia yang pendek? Kok bisa? Pikiran logika apa yang dapat menghalalkan ini? Kenapa tidak berpikir kepada sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih panjang? Bukan self-love-nya di dalam hal ini. Mengasihi Tuhan yang kita refleksikan dengan mengasihi jiwa-jiwa yang lain, sehingga kita proaktif dalam memberitakan kabar baik di dalam hal ini. Itulah kasih yang terbukti, yang dapat dilihat oleh orang lain, bahwa kita itulah murid Kristus, karena kita sudah berada dalam posisi kabel panjang ini tadi. Sejak kita mengikuti Kristus, merefleksikan kasih itu dalam tindakan kita sama seperti seorang Samaria yang baik hati ini. Jadi, pada saat kita dapat mengasihi orang lain dengan tulus, sebenarnya kita memiliki harga diri, self-worth, itu tadi kita katakan ya. Nah, kita memiliki nilai yang tak ternilai harganya bagi Tuhan itu. Karena itu dia rela mati bagi kita. Karena harga yang Yesus bayarkan, yaitu dengan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Semata-mata dilakukannya di kayu salib untuk membuat kita layak. Kita dilayakkan. Kematian putranya di kayu salib adalah kematian berdasarkan kasih yang murni. He first loved us. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Inilah yang merupakan patokan nilai diri kita. Self-worth. Kita sebagai orang percaya. Dia mengasihi kita. Itu self-worth. Yang kita terima. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita refleksikan dalam mengasihi orang lain. Oke. Alkitab memberitahu kita bahwa saat kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Roma 5:8. Sebenarnya kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Efesus 2:1. Apa nilai yang ada dalam benda mati? Kita kan orang mati sebetulnya. Mati di dalam dosa tanpa Yesus. Betul apa salah? Betul kan? Artinya kita adalah benda mati. Jasad. Mayat yang berjalan. Ada harga apa? Nggak ada harganya. Orang benda mati kok. Nah, sebenarnya kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa ini. Efesus 2:1. Apa nilai yang ada dalam benda mati? Tidak ada. Allah memperhitungkan kepada kita kebenarannya sendiri. 2 Korintus 5:21. Bukan karena kita layak untuk itu, tetapi karena kita tidak layak, tidak dapat dikasihi, dan tidak dapat membuat diri kita layak dengan cara apapun. Justru di sana kelayakan itu naik. Tetapi, dan inilah keajaibannya, dia benar-benar mengasihi kita terlepas dari kondisi kita. Kondisinya tidak menguntungkan kita. Nggak ada kondisi yang menyebabkan kita dicintai. Justru itulah self-worth itu muncul di sana. Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son. Whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Dan karena dia yang melakukannya, dari Allah datangnya, kita sekarang memiliki nilai yang tak terbatas. Kita kaya akan kasih. Kita dilayakkan di dalam dia yang mengasihi kita. Inilah nilai yang tidak terukur itu. Sumbernya. Yohanes 1:12 memberitahu kita bahwa kepada mereka yang menerima Kristus dan percaya dalam namanya, Allah memberikan hak untuk menjadi anak-anaknya. 1 Yohanes 1:9 memberitahu kita
bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita fokus pada seberapa besar Tuhan mengasihi kita dan harga yang Dia bayarkan untuk menebus kita, kita akan melihat diri kita sendiri sebagaimana Tuhan melihat kita. Dan itu akan membantu kita memahami betapa berharganya kita sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita harus melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Kita melihat posisi kita dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan terhadap diri kita. Dia memandang kita layak, karena itu Dia mau mati bagi kita. Kenapa kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memandang orang lain dari kacamata Tuhan? Dengan demikian kita akan digerakkan oleh belas kasihan untuk membantu orang-orang lain. Jangan pernah kita melayani karena terpaksa. Itu ukuran yang penting banget ya. Jangan pernah melayani karena terpaksa, apalagi memanipulasikan Tuhan. Nggak pantas rasanya setelah apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Loh, rajin bermain sosial media nggak? Rajin. Rajin gosip nggak? Rajin. Rajin ngobrol yang bukan-bukan nggak jam-jaman? Rajin. Melayani Tuhan lebih aja 5 menit, 10 menit, hitungan. Tapi ngomongnya aku mengasihi Tuhan. Coba bayangin, periksa diri kita. Nah, itu harganya di mana di dalam hal ini? Masih mau berbicara tentang self-love kita di dalam hal ini. Itulah self-love dari dunia. Bukan self-love dalam pengertian yang dimaksudkan Alkitab, kan Alkitab tidak pernah mengajarkan self-love ini kepada kita. Dunia tidak pernah kekurangan self-love. Itu ada di dalam diri kita yang sifatnya egois. Di dalam hal ini. Harga diri kita terlalu sering didasarkan pada apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Kita lupa melihat apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Satu-satunya otoritas sejati atas diri kita adalah Yesus Kristus. Dan karena Dia menyerahkan hidupnya sendiri bagi kita dengan mati di kayu salib, itu seharusnya memberitahu kita betapa berharganya kita sebenarnya. Apakah mungkin kita tidak mengasihi diri kita jika Allah sedemikian mengasihi kita, dan pada saat kita mengetahui akan kebenaran ini, maka fokus kita bukan lagi pada self-love seperti yang diartikan dunia. Egois, penuh dengan manipulasi. Tapi pada self-worth, yaitu nilai tertinggi yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita sebagai orang tebusannya. Dan pada saat kita merefleksikan kasih Tuhan yang seperti ini, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita, bukan atas dasar self-love yang egois seperti yang diajarkan oleh dunia dan filosofi dunia, tapi dengan kasih yang tulus yang berasal dari Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Lihat Gideon, pahlawanku yang kagak perkasa, kata Tuhan, padahal belum perang ini. Cara Allah melihat di dalam hal ini, cara Allah menempatkan self-worth di dalam kehidupan Gideon di dalam hal ini. Dengan demikian, ukuran yang dipakai untuk mengasihi sesama adalah self-worth yang telah Tuhan berikan kepada kita. Artinya self-love berbasis self-worth yang kita terima dari Tuhan. Bukan self-worth dalam konteks egois, mementingkan diri kita sendiri yang bersifat keduniawian. Got it? Self-love yang egois adalah kasih yang mencari keuntungan diri sendiri. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5 yang berkata, Ia, artinya Tuhan, Yahweh, kasih, tidak melakukan yang tidak sopan. Ia kasih, Allah adalah kasih. Jadi dia refleksikan kepada manusia. Kalau kamu mengasihi, jangan lakukan sesuatu yang tidak sopan dong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, kasih tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Self-love yang diajarkan dunia mengarahkan kepada kepentingan diri sendiri dengan fokus pada diri sendiri. I, me, myself. Ini konteks dunia. Self-love yang diajarkan Alkitab adalah kasih yang diterima dari Allah Bapa di dalam
diri anaknya Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Nah, ini yang harus kita refleksikan. Diberkati untuk menjadi berkat, dikasihi untuk mengasihi. Ya, kepada orang lain, karena kita atau mereka juga, kita sekalian juga sama-sama diciptakan dalam rupa dan gambar Allah ini. Dan oleh karena itu mereka juga berhak dikasihi karena Allah juga mati bagi mereka. Pelajarin aja tuh Matius 13 ayat yang ke-6. Saya sampaikan sedikit perbedaan yang mutlak antara Kristen dengan agama-agama yang ada di dunia ini ya, supaya kita mengerti self-love ini dalam konteks yang lebih baik. Semua, saya katakan, perhatikan baik-baik, semua agama di dunia ini sama. Mengajarkan kebaikan. Mereka berusaha, saya menggunakan perkataan berusaha, menunjukkan surga. Mereka berusaha, saya gunakan perkataan usaha, menggambarkan siapa Tuhan itu. Masalahnya adalah semua pemimpin agama dunia ini tidak pernah melihat Tuhan. Jadi bagaimana mereka menggambarkan Tuhan itu yang tidak pernah mereka lihat. Abstrak. Artinya mereka menggambarkan Tuhan seperti imajinasi mereka sendiri. Mereka menggambarkan surga seperti imajinasi mereka sendiri. Jadi agama-agama manusia kesimpulannya adalah usaha manusia. Usaha, saya gunakan dari tadi secara sadar perkataan usaha. Usaha manusia untuk mencari Tuhan yang tidak pernah diketahuinya. Bagaimana mereka dapat berjumpa dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bagaimana mereka bisa menemukan surga yang mereka tidak tahu tempatnya di mana. Berbanding dengan kekristenan, kekristenan bukanlah usaha manusia, tetapi usaha Tuhan. Tuhan proaktif melihat manusia berdosa. Dimulai di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, itu the first gospel yang tertulis, berita baik yang pertama, tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, nanti pelajaran sendiri di dalam hal ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi manusia. Dunia dikatakan, dunia di sana adalah manusia. Kenapa? Saya tahu, perhatikan. Karena Allah begitu mengasihi dunia, maka ia for God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believe in him, siapa yang percaya? Dunia dalam bentuk benda di mana kita tinggal, tidak dapat percaya. Yang dapat percaya adalah manusia yang berdosa ini. Jadi konteks dunia di sini adalah orang berdosa. Nah, Tuhan melihat kebutuhan ini. Dikirimkannya Yesus yang adalah Allah berinkarnasi dalam bentuk manusia. Jadi Yesus ini punya kualifikasi karena dia adalah Allah, dia tinggal bersama Bapa dan ada Roh Kudus di sana, Tritunggal. Ya, the Trinity. Ya. Jadi dia melihat usaha ini, kekristenan usaha Tuhan, bukan usaha manusia, untuk mengembalikan manusia berdosa kepada awal. Jadi dia reset buttonnya supaya dapat kembali ke surga. Jadi dia bisa menggambarkan siapa Bapa karena dia tinggal di surga. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, dia bisa menunjukkan jalan ke surga karena dia itu jalan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, satu paket. Gak boleh pilih yang mana. Jalan, kebenaran, hidup. Aku cuma mau hidup. Aku mau senang-senang yang lain. Gak mau pakai jalan. Gak mungkin. Kamu gak bisa sampai di Grogol tanpa lewat jalanan yang menuju ke Grogol. Kamu nggak bisa sampai ke surga tanpa melalui jalannya ini Yesus. Kebenaran yang memerdekakan itu supaya kita mengenal di dalam hal ini. Satu paket ini dimengerti terlebih dahulu. Apakah mungkin kita tidak mengasihi diri kita? Tadi saya katakan, tidak mungkin. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini modal yang telah diberikan kepada kita. Jadi self-love kita berbasiskan self-worth. Saya mengerti waktunya sudah lewat. Masih boleh saya diizinkan sebentar supaya dapat pengajaran yang lengkap? Boleh, silakan, Pastor. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Self-love yang egois, tadi saya katakan, mementingkan diri sendiri. Nah, apa artinya kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri? 1 Korintus 13 ayat 5. Frasa Yunani secara harfiah berarti tidak mencari hal-hal dari dirinya sendiri. Artinya tidak berpusat atau berfokus pada diri sendiri.
does not seek the things of itself. Nah, pacaran yang benar itu sebetulnya pikirkan kembali. Ada apa sih di dalam pikiran kita itu? Waktu kita mengatakan, aku mengasihi engkau. Nah, kalau dalam pikiran itu tercetus pikiran yang aneh-aneh, yang ingin menguntungkan diri sendiri, yang melanggar kekudusan, di dalam berpacaran, jangan katakan aku mengasihi engkau. Yang kau katakan, I will do harm to you. Aku ingin mencelakakan kamu. Itu artinya, inilah refleksi daripada dunia. Self-love, mengasihi diri sendiri, aku tidak peduli. Aku mencelakakan kamu di dalam berpacaran. Coba perhatikan konteks ini yang hampir tidak pernah dibicarakan di gereja. Katakan kapan terakhir kali mendengarkan tentang ini. Hari ini makan keras sedikit ya, nggak apa-apa ya. Makan keras sedikit. Supaya tidurnya nyenyak nanti. Jadi pacaran yang kudus itu adalah pacaran yang memberikan berdasarkan self-worth yang kita terima dari Tuhan ini. Do no harm unto others. Aku mengasihi kamu dengan kasih Tuhan. Aku tidak ingin mencelakakan kamu dengan lakukan macam-macam. Kalau istilah anak muda, ramah. Ramah banget dia. Rajin menjamah maksudnya. Jangan gitu dong. Itu mencelakakan orang lain. Itu mementingkan diri sendiri. Itu dirancangkan di dalam pikirannya. Cobalah alihkan pikiran itu kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mencelakakan orang lain, dan tidak mencelakakan diri kita, dan kita dapat merefleksikan kasih Kristus di dalam perilaku kita. Bayangkan, Anda mencelakakan pacar Anda, dan kemudian Anda menginjil. Nah, didengarin oleh pacar tuh. Berkatanya apa? Munafik kamu. Habis. Selesai hidup kamu. Munafik kamu gitu. Apalagi nanti jadi hamba Tuhan, khotbah di mimbar, munafik kamu. Perhatikan itu baik-baik. Anda kehilangan groundnya untuk berdiri. Be careful. Jadi, love does not seek the things of itself. Tidak mencari kepentingan diri sendiri untuk mencelakai orang lain. Selama aku senang, terserah orang lain. Nah, ini kan self-love dalam pengertian dunia. Dalam konteks psikologi, narsis. Selama aku nyaman, orang lain terserah. Aku naik, orang lain celaka, terserah. Itu karakter narsis. Be careful. Fokus pada diri sendiri yang merupakan kebalikan dari kasih yang benar. Menandai gereja Korintus. Ini terlihat dalam perpecahan gereja. Mengenai kepemimpinan. 1 Korintus pasal 1-3 dapat dipelajarin. Sikapnya terhadap Paulus, 1 Korintus pasal yang keempat dilihat. Sikapnya terhadap masalah hukum dengan orang Kristen lainnya dapat dipelajari dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Sikapnya terhadap perjamuan Tuhan dapat dipelajari dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Dan sikapnya terhadap karunia rohani dapat dipelajari dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Paulus, Rasul Paulus, ingin orang-orang percaya ini berhenti, berfokus pada kebutuhan dan preferensi mereka sendiri dan melayani Tuhan satu sama lain. Katanya kita tubuh Kristus, kok pecah? Katanya suami istri, mereka bukan dua lagi tapi satu. Kok pecah? Cerai. Sudah cerai mau kawin lagi, padahal nggak ada alasan untuk cerai. Itu keinginan diri sendiri. Kita nggak cocok. Sebelum menikah, waktu pacaran juga sudah tahu nggak cocok. Dipaksakan. Kemudian kawin. Cerai, mau kawin lagi. Alkitab melarang ini. Karena kamu tidak ada ground untuk menikah lagi. Baca Alkitab baik-baik. Barang siapa menikah dengan wanita yang diceraikan. Artinya tanpa alasan. Bukan ada perzinahan di sana. Bukan karena kematian. Bukan cerai mati. Tapi diceraikan. Baik pria ataupun wanita. Menikah lagi. Maka mereka hidup di dalam perzinahan. Titik. Nah, gereja-gereja di Amerika menghalalkan ini. Saya menjauhkan diri saya dari hal yang seperti demikian. Alkitab katakan apa, itu yang kita kerjakan. Oke. Koreksi atau pembenahan untuk mementingkan diri sendiri adalah mencari Tuhan. Mencari kalau kunci mobil hilang. Mau berangkat ke kantor.
Cari dengan sungguh-sungguh nggak? Atau kucing, anjing, pembantu disalahkan. Mami, atau mami pindahkan kunci mobil ya. Kok mami? Kamu aja yang lupa. Kamu cari sungguh-sungguh. Sudah cari Tuhan belum sejak bangun tadi pagi? Ini kan sudah malam di Jakarta. Sudah berdoa pun. Atau semari lewat. Berdoanya semari main ini nih, benda ini. Begitu bangun pagi cari benda ini. Pikirannya ada di benda ini. Tuhan nomor berapa? Katanya aku cinta Tuhan. Oke. Obat untuk keegoisan adalah cinta kasih. Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kita baca, toh, seperti dirimu sendiri merupakan standar yang akan kita pergunakan untuk mengasihi orang lain. Kita tidak dapat mengasihi orang lain dengan ukuran yang berbeda. Tentang hal ini dapat kita pelajari dalam Matius 7:12 yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30-31. Beberapa kali saya dipertanyakan, pastor kan sebetulnya sama aja ya. Kita mau kasih uang lecek atau nggak lecek kan sama aja ke Tuhan. Coba perhatikan motivasi diri kamu dulu. 50.000 tetap 50.000. Lecek nggak lecek, bawa ikan nggak bawa ikan tetap 50.000 nilainya. Motivasi kamu apa? Aku nggak mau dompet ini dalam kantongku bau, kotor. Kok mau kasih ke Tuhan? Kok mau? Kok mau sih? Yang penting hatiku, exactly. Yang penting hatiku, hati kamu seperti apa dari manipulasinya? Bau. Dan kita katakan, aku beri yang terbaik, enteng mulutmu. Berbohong kamu. Periksa hatinya, berbohong kamu. Oke, saya nggak terusin lagi, nanti terlalu keras firmannya. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Cinta kasih untuk Tuhan dan sesama manusia adalah petanda orang percaya. Artinya, orang percaya ditandai oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Bukan cinta untuk diri sendiri. Love for God and others. Saya ulang. Love for God and others is to mark the believer. Not love for self. Jadi kita merefleksikan kasih Kristus ini. Bukan kepentingan diri kita sendiri di dalam hal ini. Perhatikan kalian yang melayani. Dalam bidang apapun juga kalian melayani. Perhatikan motivasi itu. Menggerutu, nggak menggerutu, memanipulasikan kiri dan kanan. Pendeta yang baik atau pemimpin yang baik itu akan mengerti akan hal-hal yang demikian. Mereka juga nggak mau debate, percaya saya. Oke, jawabannya simple. Demikian. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, bagi Anda yang mendengarkan pengajaran pada hari ini, berhenti mengasihi diri sendiri. Berusaha mengasihi orang lain karena Anda sudah menerima kasih dari Allah. Karena menerima kasih dari Allah, layani Allah itu dengan baik. Nggak boleh menggerutu. Beberapa orang secara keliru mengartikan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai mengajarkan cinta diri untuk mengasihi orang lain. Artinya, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita benar-benar mencintai orang lain. Tapi ini bukan ajaran dari perikop ini loh. Ini dunia mengajarkan ini. Mencintai diri sendiri dianggap sebagai kondisi default. Yesus mengajarkan bahwa kepedulian terhadap orang lain harus sama dengan kepedulian alami yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Waktu kita terjerembab, kita pengen nggak orang lain menyelamatkan kita? Terjebak dalam lumpur, pengen kan? Biarlah aku mati, nggak ada tuh. Kenapa kita nggak berusaha menolong orang lain juga? Yesus menunjuk kepada Taurat, khususnya imamat,
ayat 17 dan 18 yang berbunyi. Imamat 19, 17, 18. Berbunyi sebagai berikut. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Nggak kelihatan kan? Tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ayat 18. Dan janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam kepada orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Konteksnya berkaitan dengan memperlakukan orang lain secara adil, tanpa balas dendam, dan dengan cinta kasih. Ayat ini tidak memiliki referensi untuk mencintai diri sendiri. Maafkan saya, Pak, kalau lagi ketangkap sama polisi, ketangkap apa, maafkan saya, maafkan ini, maafkan nyontek, maafkan Pak Guru, Bu Guru, lain kali aku janji nggak lagi. Kok kita nggak bisa maafin orang lain? Fokus pada orang lain dan kebutuhan mereka ini sangat sesuai dengan Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perintah itu mengacu pada tindakan tanpa pamrih Yesus Kristus sebagai contoh utama, teladan. Perjanjian baru sering menyebutkan untuk memikirkan kepentingan orang lain dan bukan hanya semata-mata kepentingan diri sendiri. Seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang menginjak-injak hak orang lain demi mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau yang bersikeras untuk mendapatkan haknya, tidak menunjukkan cinta kasih. Self-worth-nya nggak ada. Kasih senantiasa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Orang yang mengasihi rela melepaskan kepentingannya dan menyerahkan haknya demi orang yang dikasihinya. Yesus menunjukkan kasih dengan cara ini. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Tidak ada kepentingan mencari keuntungan baginya dirinya sendiri. Ini standar. Closing statement saya seperti ini. Summary saya. Kasih Kristen, kalau Anda orang Kristen, miliki ini. Kasih Kristen bukan tentang kita, tetapi tentang orang lain. Mempraktekkan kasih berarti meneladani Yesus dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Dan menyangkal keinginan pribadi kita agar kita dapat melayani mereka yang membutuhkan. Itu orang Samaria sedang dalam perjalanan bisnis. Dia lupakan itu dulu, dia pergi dulu ke motel. Bayar lagi pakai uang sendiri. Kurang nanti aku tambah katanya. Hilang waktu dia untuk meeting. Ya, inilah self-love yang berbasis self-worth. Bukan self-love yang diartikan dunia. Yang bersifat egois. Yang telah kita terima langsung dari Tuhan. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang kita ingin orang lain perlakukan kepada kita, kita perlakukan itu kepada orang lain. Amin.